Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, sebelum kita akan penutupan doa Khatmul Quran Riyadhah 40-an Al-Sik Tabarakar Rahman, karena ini bertepatan dengan Jumat malam Sabtu, kita akan ngaji dulu, yaitu ngaji tafsir Sya'rawi. Kita lanjutkan sampai ayat 196 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. وأتموا الحج والعمرة لله. Watimu dan sempurnakanlah al-hajjah, haji, wal umrah dan umrah lillah karena Allah. Fa in uhsintum, maka apabila kalian tertahan, famastaysara minal hadi, maka berkorbanlah dari binatang korban yang mudah didapatkan. Wala tahliqu ru'usakum, jangan kamu cukur rambutmu hatta yablughal hadi mahillah, sampai hewan korban itu sampai di tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridun, maka apabila di antara kalian ada penyakit, sakit, maksud saya, au bi adan min ra'si, atau ada penyakit di kepalanya. Fafidyatun, maka dia bisa membatalkan, melepaskan ihramnya dan diganti dengan fidyah berupa min siyamin, puasa, au shadaqatin, atau bersedekah, au nusukin, atau memotong hewan korban. Fa idza amintum, maka apabila kamu sudah aman, bisa aman dari musuh atau aman dari penyakit. Faman tamatta bil umrah ilal haji, maka apabila kalian melaksanakan haji tamattu, umrah dulu baru haji, famastaysara minal hadi, maka potonglah hewan kurban yang mudah kamu dapat. Faman lam yajid, maka apabila tidak menemukan, fasyamu 3 ayyam, maka diganti dengan puasa 3 hari. Fil haji, pada saat haji, wa 7, dan 7 hari idza raja'tum, ketika kalian pulang. Tilka 10 kamilah, itu adalah 10 hari yang sempurna. Bagi siapa, liman, bagi orang, lam yakun ahlu had Masjidil Haram, yang keluarganya tidak di sekitar Masjidil Haram, di luar tanah haram. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'alamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Ada banyak hukum, ada banyak hal yang bisa kita jelaskan, kita pahami dari ayat ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ayat ini memang bicara haji. Kelihatannya memang nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Karena kita tahu ayat sebelumnya kemarin itu kita menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan jihad atau peperangan. Karena itu ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang jihad itu jangan dilihat dalam konteks perangnya, tapi dilihat dalam konteks bahwa kemuliaan tanah haramnya, kemuliaan bulan haram dan kemuliaan Masjidil Haramnya. Jadi gitu.
Nah, jadi kelihatannya nggak nyambung, padahal nyambung. Kenapa? Karena jihad pada ayat sebelumnya itu bukan dilihat dalam konteks perangnya, tapi dilihat dalam kemuliaan Masjidil Haramnya. Nah, kalau sudah bicara tentang Tanah Haram dan Masjidil Haram, nah haji bagian dari konteks itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata wa atimu itu berarti menyempurnakan sesuatu, sesuatu dalam hal ini adalah haji dan umroh. Artinya sesuatu itu baru disempurnakan kalau sesuatu sudah disyariatkan. Padahal ayat ini umroh saat itu ini kan terkait oleh para ulama, dijelaskan bahwa ayat ini terkait dengan peristiwa Hudaybiyah, di mana Rasulullah dan para sahabat ketika mau umroh dicegat, ditahan oleh orang musyrik, nggak boleh umroh, akhirnya balik. Nah, saat itu haji belum disyariatkan. Karena itu melalui ayat ini bahwa wa'atimul hajja wal umrata lillah itu menunjukkan bahwa haji dan umrah itu hukumnya sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Ini yang pendapat yang paling kuat. Meskipun wajibnya kita tahu bahwa haji itu sekali dalam seumur hidup. Wong haji saja sekali dalam seumur hidup, apalagi umroh itu juga sekali dalam seumur hidup. Itu kewajiban. Nah, haji dan umroh di sini, kalimat haji dan umroh, saya tidak baca teksnya secara urut. Di sini dikatakan wasa'ada yaqul haq wa atimul hajj wal umrah liqalin ayyakul. Ketika kita membaca wa atimul hajj wal umrah, itu berarti innal hajja syai'un wal umrah syai'un akhar. Ya gitu ya. Berarti ada haji, ada umrah. Haji dan umrah berarti dua hal yang berbeda. Bidalil atfi alaih. Di mana kita tahu bedanya? Karena di situ ada ataf, yaitu huruf wawu. Huruf wawu. Wal atfu yaqtadi mughayarah kama yaqtadi musyarakah. Huruf ataf itu fungsinya dua. Dia menggabungkan dua hal yang digabung kalau ada dua. Yang kedua mughayarah, bahwa ini berbeda dengan itu. Artinya haji berbeda dengan umroh. Nah gitu ya. Haji berbeda dengan umroh. Itu ataf harus begitu. Musyarakah dan mughayarah. Dia disebutkan jadi satu, tapi sekaligus yang disebutkan itu adalah berbeda. Misalnya seperti ini. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang kelompok ahli kitab dan musyrikin. Berarti ahli kitab dan musyrikin adalah dua kelompok yang berbeda. Kalau ahli kitab mengacu kepada non-muslim yang percaya Tuhan dan punya agama, kalau musyrikin mengacu kepada non-muslim yang tidak percaya Tuhan dan nggak punya agama. Meskipun sama-sama non-muslim sehingga dihukumi alladzina kafaru. Misalnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Wal amili 'alaiha terus itu. Ya, fakir dan miskin di dalam hal ini adalah berbeda, musyarakah dan mughayarah. Jadi meskipun dia kumpul tapi dia berbeda. Nah, itu sama dengan ini. Dia sama dalam hal ibadah, beda dalam hal zamanan makhsuson wa yashtaru fi al-wuquf bi Arafah. Kalau haji dilaksanakan di waktu tertentu dan tempat tertentu, yaitu ada wukuf di Arafah. Kalau umroh itu bisa kapan saja dan tidak ada wukuf. Cuma, nah di sini ini menarik nanti penjelasan Sya'rawi ini, mungkin berbeda dengan yang lain. Cuma di beberapa ayat itu hanya disebutkan haji, tidak ada umroh. Misalnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walam ya'ti fi dzalikal ayat fi tilkal ayat bi dzikril umrah. Ayat ini tidak ada kata umroh. Padahal wa minha na'rifu annal hajja syai'un wal umrah syai'un akhar.
Padahal kita tahu bahwa haji itu adalah berbeda dengan umroh. Maksud syai'un dan syai'un akhar itu maksudnya haji itu adalah hukum tersendiri, umroh adalah hukum tersendiri. Wal mafrud alaina wal haj. Sementara di ayat itu yang diwajibkan adalah haji. Nah, gitu ya. Nah, kalau begitu, walidzalika aqlu da'iman la budda lana an nakhudhal Qur'an jumlatan wahidah. Wa na'ti bi kullil ayat allati tata'allaq bil mawdu' li nafhamal maqsud tamaman. Nah, karena itu harus dijadikan satu. Ini harus dijam'u, tidak bisa dilepas ayat ini. Karena itu ketika kita membaca wa atimul hajja wal umrata lillah, na'rifu min dzalika anna al-umrah khairul haji. Ketika kita melihat membaca ayat ini wa atimul hajja wal umrata lillah, kita tahu bahwa umrah itu berbeda dengan haji. Tapi wahina taqra'u qaul Allah fi suratil Bara'ah, yaitu surat Taubah, wa adan min Allah wa rasulil nas yaumal hajjil akbar. Nah, di sini ada kalimat hajjil akbar. Karena itu, kenapa ada kata-kata haji akbar? Kenapa dikata haji akbar? Karena haji itu ada wukuf di Arafah. Jadi haji itu dalam bahasa Al-Quran nama Al-Hajjul Akbar. Karena ada wukuf di Arafah. Kalau ada akbar itu berada ada kabir. Ya kan gitu ya. Akbar itu maksudnya superlatif, dia lebih besar. Berarti ada kabir. Berarti ada kabir. Karena itu umroh itu juga disebut haji. Oh itu ya. Kenapa? Idzan qaulu ta'ala wal 'ala nahzul bait al-hajju wal asqadul mu'azzam wa huwa hajjul bait. Haji itu adalah menyengaja untuk menuju ke Baitullah untuk ibadah. Itu bukan untuk rekreasi ya. Nah, wa amal umroh, padahal umroh itu juga sama. Menyengaja menuju ke Baitullah. Kan itu ya. Karena itu umroh pun juga disebut haji. Cuma namanya hajil kabir. Nah, gitu ya. Kalau dalam bahasa kita umroh itu haji kecil. Sama-sama sehingga sebutannya juga haji. Cuma hajinya hajil kabir. Wa zamna syai'un fi kulli sanah. Ini mungkin penjelasan ini hanya di Tafsir Sya'rawi. Wa ma dama ja'a bil amri al mushtarak fi qawli hajjul bait wa wa yuridul hajj al akbar wal hajjal kabir. Karena itu, nah, ketika kita mendengar kata haji di dalam Al-Qur'an, hajjul baiti, adan min Allah wa rasulillah nas yaumal hajjil akbar. Al-hajju, ketika kita mendengar kata al-hajju di dalam Al-Quran, perintah haji, itu berarti mengacu kepada al-hajjul akbar, yaitu haji itu sendiri, dan al-hajjul kabir namanya umroh. Paham ya? Jadi haji namanya al-hajjul akbar, hajinya itu kenapa disebut akbar? Karena di situ ada wukuf di Arafah. Makanya orang umroh itu juga disebut ujah haji, cuma dia belum haji yang akbar. Makanya meskipun orang itu sudah umroh tapi belum haji, dia kewajibannya masih belum gugur. Iya kan? Belum gugur. Kenapa? Karena yang diwajibkan dua, watimul hajja wal umrata lillah. Yang harus disempurnakan adalah haji dan umroh tadi itu. Sekarang ini ruwet ini haji sekarang ini. Jadi haji sekarang ini ya, daftarnya masih muda, berangkatnya sudah tua. Daftarnya umur 25. Daftarnya. Ada daftarnya umur 30. Dia baru berangkat 25 tahun ke depan. Jadi daftarnya masih muda, berangkatnya sudah tua. Apalagi sekarang dengan aturan-aturan begitu sangat ketat. Tidak tahulah. Bersyukurlah bagi Bapak yang sudah haji. Sekarang ini berarti haji itu perjuangannya panjang.
Oke, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa haji dan umroh itu sebenarnya sebutannya haji. Nah, ini namanya kenapa kalau disebut bersama dia beda? Ya tadi ya, watimul hajja wal umrata lillah, berarti haji dan umroh berbeda. Ini namanya idza jtama'a iftaraqa. Ketika dia disebutkan bareng berarti dia berbeda. Paham ya? Tapi wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika dia disebutkan berbeda dia sama. Nah, gitu. Ini sama dengan fakir miskin. Fakir miskin itu kalau disebutkan bersama, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini namanya musyarakah mughayarah. Fakir miskin jadi satu. Tapi mughayarah maksudnya fakir berbeda dengan miskin. Nah, paham ya? Ini namanya idza jtama'a iftaraqa. Ketika dia sebutkan dalam satu paragraf, dia berarti berbeda maksudnya. Tapi wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika dia disebutkan dalam tempat yang lain, misalnya wala yahuddu ala tu'amil miskin. Miskin masuk di dalamnya adalah fakir. Misalnya lagi banyaklah di dalam ayat itu. Sama dengan al-muslimin dan al-mu'minin. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ketika disebutkan bareng innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, berarti muslim dan mukmin adalah dua kelompok yang berbeda. Idza jtama'a iftaraqa. Tapi ketika idza iftaraqa, ketika disebutkan misalnya innamal mu'minuna ikhwah, itu sebetulnya innamal mu'minun. Orang mukmin itu adalah saudara. Itu artinya juga innamal muslimuna ikhwah. Paham ya? Ini namanya kaidah begini ini itulah bahasa Arab itu, bahasa Al-Qur'an. Idza jtama'a iftaraqa. Ketika disebutkan dalam satu paragraf, dia punya maksud yang berbeda. Tapi wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika dia disebutkan lain paragraf, justru dia maksudnya sama. Sama dengan haji dan umrah ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini ibadah itu kan harus karena Allah. Jadi begini, ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mahdhah, murni, ada ibadah ghairu mahdhah, yang tidak murni. Orang bekerja itu ibadah, orang belajar itu ibadah. Walhasil semua gerak itu adalah ibadah. Cuma kalau seperti haji, itu masuk kategorinya ibadah mahdhah. Ibadah yang murni, maksudnya ibadah yang dia mendapatkan contoh langsung dari Rasul. Tidak bisa kita punya kreasi. Kita nggak punya kreasi. Tapi kalau seperti pengajian begini, meskipun ibadah kan ada kreasinya. Pakai Zoom, pakai laptop, macam-macam. Tapi yang ya, suara saya jelas kan? Jelas banget. Jelas. Oh ya, oke. Jelas Ya, banget, Pak. saya ibadah itu coba jadi feedback suara saya. Ibadah itu dua. Kalau ibadah mahdhah itu berarti sasarannya dua. Pertama, bagaimana ibadah itu sah. Dan yang kedua, bagaimana ibadah itu makbulah, yaitu diterima. Kapan ibadah itu sah? Ibadah itu dianggap sah ketika ibadah itu memenuhi syarat dan rukunnya. Maka kalimat wa'atimul hajja wal umroh, wa'atimul hajja wal umroh itu menyangkut sahnya. Sempurnakanlah haji dan umroh. Artinya laksanakan haji dan umroh memenuhi syarat dan rukunnya. Sehingga ibadah itu dianggap sah. Paham ya? Sama dengan sholat, sama dengan puasa. Ibadah itu dianggap sah kalau memenuhi syarat dan
rukunnya. Yang kedua lillah. Lillah itu adalah agar ibadahnya adalah makbulah, diterima. Nah gitu. Ya tentu saja ibadah itu semua sama. Ibadah makhluk sama. Sholat juga begitu. Sholat itu juga begitu. Sah dan makbulah. Puasa juga begitu. Sah dan makbulah. Karena ini kategorinya adalah ibadah mahdoh. Tetapi kalau untuk pengajian, untuk bikin rumah sakit, untuk bekerja, itu tidak ada sah. Adanya itu diterima atau tidak, karena Allah atau tidak. Mau ibadah itu mahdoh atau ghairu mahdoh, mau ibadah itu ritual atau non-ritual, yang namanya ibadah itu harus dilaksanakan karena Allah. Paham ya? Itu namanya ikhlas. Ada satu, idza khallat al-ibadah anil ikhlas, lam yazdad al-amilun illa zulmah. Jadi pernyataan ini pernah itu ditulis di prasastinya Mbah Hashim di makamnya Gus Dur. Siapa yang ibadahnya itu tidak jika ibadah itu kehilangan keikhlasan, maksudnya tidak dasar dari ikhlasan, maka ibadah itu tidak akan menambah pelakunya kecuali hanya menciptakan kegelapan di dalam hati. Ini ternyata pernyataannya siapa itu? Izzuddin Abdussalam. Ya, makanya lillah karena Allah itu penting. Tetapi Bapak Ibu, meskipun ibadah itu harus dilaksanakan karena Allah, tapi hanya haji yang ada kalimat lillah. Padahal puasa juga harus karena Allah, kan gitu ya. Sholat juga karena Allah. Semuanya juga karena Allah. Tapi haji ada kalimatnya. Watimul hajja wal umrata lillah. Gitu. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Kenapa sampai kata lillah itu ditekankan secara spesifik di dalam ayat? Oh ini karena memang haji ini berbeda. Dulu, jadi memang dulu mengacu pada masa-masa itu orang memang pergi haji itu memang tujuannya supaya dia ingin berdagang. Dia ingin haji itu supaya ingin gagah-gagahan jadi gitu. Orang pergi haji supaya ingin dipanggil Pak Haji. Jadi ada banyak alasan orang pergi haji. Jadi gitu ya. Makanya kalimat lillah ini menjadi cukup penting di dalam ayat ini. Karena hanya ibadah haji saja yang kemudian seseorang seringkali dibarengi dengan hal-hal yang lain. Oh ada yang begini kok. Sudah ditulis namanya, Pak itu kurang. Oh ya, kurang kurang haji. Jadi orang itu rasanya enggak lega kalau seandainya sudah haji tidak disebut haji lakopnya tadi. Sehingga orang padahal tidak ada fulan yang musolli, fulan muzaki. Padahal kita sholat setiap hari itu tidak ada labelnya musolli dan muzaki. Makanya kalimatulillah takhdumuna fi qadaya muta'addidah. Menyangkut semua hal sebenarnya. Innal muslim indama yurid ayyahujja lillah falasu ayyahujja illa bimalin. Nah, kenapa kalimat lillah ini penting di dalam ayat ini? Dijelaskan oleh Sya'rawi begini. Ya. Ini ada yang nyala ya. Mic-nya ada yang nyala ya. Pak Rahman, ada yang nyala ini mic-nya ini. Ya Pak Rahman kayaknya apa kalau lihat. Pak Rahman. Udah ya, udah mati semua ya. Kemeresek jadinya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi pertama lillah ini penting jadi gitu. Karena memang terkadang orang itu punya maksud. Tapi begini, dulu itu karena kalimat lillah itu sahabat itu memang luar biasa sahabat itu. Sahabat itu kan banyak pedagang. Orang itu kalau mental pedagang nggak bisa lihat orang banyak. Ya, jadi kalau mentalnya pedagang kayak saya ini nggak bisa. Kalau saya bukan pedagang. Tapi kalau orang itu punya mental dagang dia nggak bisa lihat orang banyak.
wah ini kalau uang banyak ini, kalau saya bawa makanan, wah ini bisa laku keras ini. Loh gitu. Jadi orang itu kalau mentalnya berdagang, itu pasti nggak bisa melihat orang banyak ngumpul, itu nggak bisa. Nah, sahabat saat itu saking takutnya dia bahwa ibadahnya nanti terganggu, sehingga ibadah pure nggak bawa apa-apa. Tapi kemudian ada turun laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Nah, turun ayat enggak apa-apa kamu ibadah sambil dagang. Loh gitu enggak apa-apa. Ibadah tapi sambil dagang. Tapi memang ibadah karena lillah. Nah, cuma kalimat lillah tadi ini, kalimat lillah ini dijelaskan begini sama Imam Syarawi. Innal muslim indama yuridu ay yahujja lillah, ketika seorang muslim itu hendak haji, ya, fala yasihu ay yahujja illa bimalin syar'a Allah wa wasailahu. Maka tidak sah hajinya kecuali dengan harta yang harta itu diperoleh dengan cara yang halal, gitu. Dengan cara yang halal. Jadi meskipun dia haji, tapi kalau kemudian harta yang digunakan itu ternyata tidak dari barang yang halal, maka hajinya sudah tertolak sejak awal. Oke. Karena itu, nah ini ada penjelasan menarik. Katsirun minan nas hina yasma'un al-hadits asy-syarif. Ada banyak orang yang ketika mendengar ada hadis begini, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladat ummuh. Barang siapa yang hajinya tidak rafas, tidak fasik, maka sepulang dari haji dia akan kembali seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti kembali suci. Hadis ini memang benar, tapi kalau hadis ini tidak dipahami secara tepat, maka haji itu seperti penebusan dosa, pembersihan dosa. Ya'taqiduna, mereka berkeyakinan annal insan, bahwa manusia itu lahu ayyartaqiba ma yasha' min ma'asin wa madzalim. Manusia bisa saja melakukan kemaksiatan, kezaliman, tsumma yadunnu, kemudian mereka mengira anna hajjatan wahidah tusqitu anhu kulla dzunubi. Jadi ada satu keyakinan nanti kalau dosa gampang, sekali haji semuanya lebur. Jadi ya, sekali haji lebur. Tentu saja itu benar, itu bisa benar. Cuma begini, dijelaskan begini sama Syarawi. Awalan la budda an takuna hajjatan lillah. Yang pertama, haji itu karena Allah. Itu pertama. Wa tsaniyan an takuna min malin halal. Yang kedua, haji itu dari barang yang halal. Nah, wa ma damat lillah, selagi itu karena Allah, wa min malin halal, dan dari halal, fala budda an ta'rifa ma hiya dzunub allati tasqutu anhu ba'da hajj. Maka pasti kamu akan tahu ma hiya dzunub. Kalau begitu, apa dosa yang kemudian bisa digugurkan dari haji? Ya, ini teorinya begini. Kalau haji itu dari barang yang halal cara perolehannya, yang kedua dilakukan karena Allah, pasti hadis tadi itu bisa dilaksanakan, dosanya gugur. Cuma pertanyaannya, apakah semua dosa gugur? Falaisat kullu dzunub tasqutu. Tidak semua dosa yang gugur. Tetapi wa innama dzunub al-muta'alliqatu billah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang gugur, maksudnya yang dosanya itu lebur karena haji itu adalah dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah. Makanya dosa yang hubungannya dengan Allah tidak dianggap dosa yang kecil. Paling gampang lah Tuhan itu. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun, nggak seperti yang kita bayangkan. Allah itu senengane ngampuni. Loh gitu. Mau sampai hadis begitu. Kalau seandainya kalian nggak ada kesalahan, saya hilangkan sekalian. Saya ganti yang lain. Kenapa? Supaya Allah ketika menyifati dirinya Ghaffar, sang maha pengampun, Ghaffar itu multazim, iltizam. Dia harus terlaksana. Kalau begitu, kenapa Allah menyifati dirinya Ghaffar? Pasti banyak orang yang berbuat dosa yang harus diampuni.
Maksudnya kullu adam khata'un wa khata'in at-tawwabun, at-taibun. Semua anak Adam itu pasti salah. Sebaik-baik orang salah adalah bertobat. Kalau urusan dengan Allah gampang, pokoknya salah, tobat, selesai. Yang meruwet itu urusan dengan manusia. Nah, meskipun haji, misalnya mohon maaf ini habis korupsi dipakai haji. Ya dosanya lebur yang hubungannya dengan Allah. Tapi uangnya harus balik. Li'anna dzamba al-muta'alliq billah anta lam tadrim Allah bihi lakin dzalamta nafsak. Ketika dosa itu hubungannya dengan Allah, maka kamu tidak mendolimi Allah. Lam tadrim Allah bihi. Tapi lakin dzalamta nafsak. Tapi sebenarnya kamu telah mendolimi diri kamu sendiri kalau seandainya itu hubungannya dengan Allah. Tapi walakin dzunub al-muta'alliq walakin dzamba al-muta'alliq bil bashar fi isa'atun lahum aw intiqasun min huquqihim. Tapi kalau dosanya itu hubungannya dengan manusia, ya meskipun hajinya setiap tahun ya kan nggak bisa lebur. Makanya dosa kalau hubungannya dengan, apalagi kalau harta itu urusan dengan manusia, Masya Allah. Itu harus dihilangkan semuanya itu. Dihilangkan semuanya. Itu tidak bisa lebur dengan haji, dengan apapun. Kalau hubungannya dengan manusia. Wabitali fa in dzalama al-ibad la yasqutu illa bi raddi huquqil ibad. Karena itu jika seseorang itu zalim yang ada hubungan dengan manusia, la yasqutu illa bi raddi huquqil ibad. Tidak akan bisa gugur dosa itu kecuali dia harus kembalikan haknya kepada yang lain. Nah, ini yang perlu ditegaskan di sini. Oke. Ya ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, itu qadhiyah yang pertama. Yang kedua, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Zaman dulu, ini kita melihat konteks ayat ini dulu ya. Saat itu Rasulullah dan para sahabat mau umroh bulan Dzulqa'dah. Jadi umroh saat itu bulan Dzulqa'dah semua. Pertama Dzulqa'dah tahun ke-6, kemudian Dzulqa'dah karena mau umroh qadha umroh yaitu bulan Dzulqa'dah. Jadi umroh Rasulullah itu Dzulqa'dah semuanya. Pertama Dzulqa'dah, terus kemudian karena nggak boleh ditahan, kemudian tahun depan untuk mengqadha itu juga Dzulqa'dah. Kemudian tahun depannya lagi Ji'ranah, itu Dzulqa'dah. Baru kemudian tahun ke-10 dia barengan dengan waktu haji. Jadi Dzulqa'dah terus. Nggak pernah umroh, ini ya udah umrohnya itu aja. Nggak ada umroh terus-terusan begitu. Tapi hadis menyebutkan bahwa umroh di Ramadan itu seperti haji, umroh satu dan umroh lain dan sebagainya. Yaitu saya tidak masuk polemik inilah. Seperti yang ditulis oleh almarhum Pak Kiai Ali Mustafa Yakub itu, haji pengabdi setan. Tapi mungkin itu maksudnya adalah aulawiyat, fikih aulawiyat. Jadi mana yang lebih baik? Ini karena umroh itu kan namanya ibadah qasirah. Ibadah yang hubungannya dengan dirinya sendiri. Sementara menyangkut orang lain namanya ibadah muta'addiyah. Ibadah sosial. Oke. Nah, di sini fa'in usirtum, bagaimana kalau dia tertahan, mau umroh akhirnya nggak jadi, mau haji harus nggak jadi. Ini ulama berbeda pendapat. Yang dimaksudkan dia akhirnya nggak jadi umroh itu karena dihalang oleh musuh, ya saya itu musyrikin. Tapi ada pendapat yang lebih umum. Jadi pernah kejadian ini Pak. Kebetulan travelnya ini travel yang dulu saya ikut. Ini sudah pakai umroh, pakai ikhram semua. Berangkat dari Madinah karena ada berita kalau mau di lockdown, akhirnya diajukan. Udah niat semuanya dari Bir Ali sampai di Masjidil Haram tidak boleh masuk. Sampai di Masjidil Haram nggak boleh
tawaf nggak boleh sa'i. Berarti umroh nggak? Orang ini kan umroh enggak. Akhirnya kan nggak umroh akhirnya. Serombongan nggak umroh. Wah, mumet itu pembimbingnya. Waduh, gimana ini? Mau dicopot gimana ya? Ditutup, benar-benar ditutup. Nggak boleh masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf. Bila aku umroh nggak tawaf, ya terus gimana? Oh, itu rukun umroh, ya. Tawaf dan sa'i itu. Kalau menurut ayat ini, dia boleh nyopot, tapi harus bayar dam. Famastaisara minal hadi, diganti dengan al-hadyu, yaitu kurban, hewan kurban. Jadi kalau tertahan, termasuk tertahan misalnya, ini kalau sudah ihram ya, atau memang sudah diniatkan, niat benar-benar sudah niat mau umroh, ternyata gagal, entah karena apa, ya diganti di korban. Ini ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau kasus ini karena memang dia sudah menggunakan baju ihram yang sudah mau ihram. Nah, karena itu famastaisara minal hadi. Itu oke. Bibil fa'il Allah wa kafaratu amma hadath. Jadi memotong ini kalau seandainya terjadi ya, kalau seandainya terjadi. Tapi memang benar-benar terjadi pandemi kemarin, Pak. Banyak, Pak, kemarin itu ketika di akhir, jadi ketika mau diumumkan mau di lockdown, itu sudah berbondong-bondong orang mau umroh, ditutup semua. Itu benar-benar ditutup. Benar-benar ditutup, nggak boleh masuk. Sementara dia sudah pakai ihram. Padahal kalau kita tahu kalau mencopot ihram kan harus bayar dam. Akhirnya pertanyaannya, ketika bayar dam siapa yang tanggung jawab ini? Yang umroh atau panitianya? Jebol panitianya. Benar itu, jebol panitianya. Mereka menutup semua. Itu susahnya sekarang travel haji dan umroh sekarang itu ruwet sekarang. Sekarang ini ruwet karena aturan-aturan itu. Oh ya, jebol, Pak, dia membawa 30 orang dan semuanya nggak boleh umroh semuanya, nggak boleh tawaf dan sa'i. Akhirnya umrohnya kan gagal. Mau tidak mau kan nggak mungkin diapakan begitu terus nunggu sampai bulan. Akhirnya tetap nggak boleh. Mau dia harus copot. Nah, ketika copot dia harus bayar dam. Dia harus bayari dam 30 orang. Kambing satu berapa harganya? Ya gampang-gampangan 1,5 juta, ya 2 juta. 2 juta kali 30 ya lumayan lah, 60 juta. Tapi itu benar-benar terjadi, itu pernah terjadi. Kalau zaman Rasulullah memang karena ada musuh. Summa yaqulu ba'da dzalik, kemudian wala tahliqu ru'usaha hatta yablugha mahillah. Yang ketiga, jangan mencukur rambutmu sampai hewan tadi itu sampai di tempatnya. Ai illa ayablughal makan mukhassas lidzalik. Hada in kunta sa'iqul hadi, amma illam takun sa'iqul hadi falaysa daruriyan an tadbahahu. Fa an tukallifa ahadan yadbah. Ini kalau seandainya kita motong sendiri. Makanya haji ketika kita haji tamattu, nah ini di sini faman tamata. Faman tabi'al haji famasta'id min hadi. Yakni annahu yasihu ayyadbahal insan al-hadi qabla Arafah. Itu tadi jangan sampai nggak boleh motong karena tadi ya ditahan tadi itu. Dia nggak boleh tahallul maksudnya. Berarti kalau tahallul itu kan berarti dia harus lepas baju ihram dan harus dipotong. Ini pun ada aturannya. Itu ketika binatangnya sudah sampai ke tempat penyembelihan. Oke lah, mungkin ini jarang terjadi lah. Dan saya tidak tahu, kemarin teman saya itu akhirnya dia harus buka harus buka kitab, tidak tahu terus gimana penyelesaiannya itu. Kalau di ini jelas ini penyelesaiannya.
Kalau ternyata ada halangan sesuatu yang menjadikan dia tidak jadi haji, tidak umroh, maka dia harus bayar dam. Persoalannya adalah jamaahnya nggak mungkin mau. Dia nggak mungkin mau mengeluarkan uang lagi untuk dam. Dia karena merasa tidak bersalah. Maksudnya dia tidak merasa melanggar aturan. Saya kan nggak bisa umroh, itu kan bukan kehendak saya, tapi kan kehendak pemerintah Arab Saudi lah. Kehendak pemerintah Arab Saudi itu persis dengan kejadian Rasulullah saat itu mau waktu sama orang musyrik, tahan, nggak boleh. Tahun ini nggak boleh masuk Makkah. Sama, sebenarnya sama. Saya tahu, oh ya jebol lah panitianya. Itu ada sampai 100, ya lumayan lah, berarti 200 juta kan. Tinggal ngitung. Nah, berikutnya adalah faman tabil umroh. Maksudnya begini, kalau haji tamattu, nah ini bicara tentang haji tamattu. Jadi ada haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Kalau ifrad itu bareng, ifrad itu haji dulu baru umroh. Terus kemudian qiran bareng. Kalau ini tamattu umroh dulu. Jadi makanya kenapa tamattu itu dianggap haji seneng-seneng. Makanya dia kalau di pemerintah Indonesia ini sudah enak, sudah tertata rapi. Kenapa? Karena semuanya dianggap tamattu semuanya. Karena memang jelas tamattu. Kalau kita ngaji ifrad jelas susah. Makanya sudah sejak awal itu ONH itu sudah include termasuk dam. Tuh, suaranya siapa kira? Ini suara siapa ini? Jadi kalau di Indonesia ini sudah enak kita, Pak. Kita sudah aturan-aturan itu sudah enak lah. Kita nggak usah susah-susah cari kambing. Kita nggak usah susah-susah motong-motong sendiri atau bawa ke tempat pemotongan. Semuanya sudah diurus. Jadi memang aturan pengurusan haji yang paling rapi itu di Indonesia. Cuma sekarang carut marut karena waiting list begini ini. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, 25 tahun, yaitu tadi. Daftarnya masih muda, berangkatnya sudah tua. Jadi ketika melihat fotonya bingung, loh ini kan kok kelihatan masih muda. Iya, saya daftarnya dulu pakai foto ini, berangkatnya sudah tua. Famastaisalul haji, in kana al-husul 'ala al-haji sahlan sawa'un as-suhulati tafi tsamani. Nah, famastaisalul haji, barang siapa yang bertamattu maka dia harus memotong. Barang siapa yang hajinya haji tamattu maka dia harus membayar dam. Nah, pertanyaannya begini pertanyaannya. Apakah orang yang haji itu, kan syaratnya haji itu adalah istitoah, ada kemampuan. Sehat, perjalanannya itu ada, dan sangunya ada. Pertanyaannya begini, apakah orang dianggap mampu haji itu hanya membayar ONH, atau dia punya bekal, atau dia bisa meninggalkan untuk keluarga, bayar dam? Oh ini masalah ini, Pak. Tapi lagi-lagi memang kita sudah enak. Kalau saya karena ini include, tamattu ini karena include termasuk dam, maka termasuk bagian dari istitoah adalah dia bayar ONH, ada uang bekal selama di sana, dan ada uang untuk dam. Karena itu ONH di Indonesia itu meliputi 3 ini. Bayar hajinya, uang apa namanya yang dikembalikan itu? Yang dikembalikan 1.500 real kalau nggak salah. 1.500 real itu udah bisa hidup itu, masih bisa belanja itu kalau nggak boros ya orangnya ya. 1.500 living cost ya, ada living costnya dikembalikan dan termasuk dam. Jadi memang ONH itu 3 ini, dan saya kira itu yang dimaksud istitoah. Pertanyaannya, di keluarga ini ada peninggalan enggak itu?
Harus ada. Karena dia bagian dari ayal. Bagian dari keluarga yang harus dibawa tanggung jawabnya. Jadi kalau begitu, namanya istitoah itu harusnya 4 ini. Hajinya ada, untuk dam ada, terus living cost di sana ada tinggalan untuk keluarga. Nah, ini ada masalah lagi. Gimana kalau hajinya itu gratis? Hajinya itu haji nasib. Nasibnya api, terus berangkat haji. Loh, orang yang punya nasib baik berangkat haji itu kan belum tentu punya duit, Pak. Ini saya ngalami masanya, saya ngalami itu. Saya haji 3 kali, yang 2 gratis, yang satu bayar, yang 2 gratis. Ketika haji yang kedua gratis itu, karena gratis bukan, kalau yang pertama karena hadiah, kalau hadiah pasti bekalnya banyak. Yang kedua ini haji karena suruh nemeni. Salah satu dari anaknya jamaah saya punya anak, terus saya suruh nemeni. Saat itu benar-benar nggak ada duit sebenarnya, nggak ada duit benar. Cuma saya nggak mau pergi haji, masa disuruh haji nggak mau kan gitu repot. Saya musyawarah sama istri, gimana Bu? Ini haji 40 hari loh ini. Nggak apa-apa, udah bismillah. Seadanya nanti saya tak utang. Loh, utang seperti begini pakai istitoah atau tidak? Tapi dilalah Pak, yaitu caranya Gusti Allah menyelamatkan. Sehari sebelum masuk asrama, lah kok ibunya bilang gini, Pak Husnul, lama Pak Husnul ya hajinya. Iyalah Bu, ini kan reguler 40 hari lah. Baru dia enggak, loh, terus keluarganya Pak Husnul gimana? Wah ya itulah itu. Nah, gara-gara itu caranya Allah untuk menyelamatkan. Akhirnya saya dikasih duit $500. Loh, ya lebih dari living cost kalau itu. Ya, ini al-hadu, famastayasarul hadi. Jadi termasuk dari hewan korban itu. Nah, itu hukum yang ketiga. Berikutnya adalah bagi siapa yang sakit atau ada penyakit di kepala yang mengakibatkan dia harus dipotong rambutnya, nah, maka dia harus bayar fidyah. Fidyahnya ini ada peristiwa begini. Fal marid alladzi la yastati'u ayyadbahal hadya wa 'indahu adan min ra'si. Kasahabi alladzi kana fi ra'si qumal. Jadi orang itu ada sahabat yang kutuan, kutunya banyak. Maka yusabbihu lahu alaman, karena kutunya banyak akhirnya dia tersiksa. Kemudian Rasul bertanya, Rasulullah bilang sama mereka, halak ra'sa. Udahlah, potong aja rambutmu daripada kamu garuk-garuk terus begitu. Kutunya banyak gitu. Udah, potong aja rambutmu padahal dia lagi ihram. Wasum salah satu ayam. Udah, sebagai gantinya kamu puasa 3 hari. Au at'im sittata masakin. Atau memberikan makan 6 orang miskin. Au ansik bisyad. Atau kamu menjeleh kurban, menjeleh hewan. Coba perhatikan ini ya. Puasa 3 hari. Atau ngasih makan 6 orang miskin. Atau motong hewan kurban. Kira-kira ini, kalau Bapak milihnya yang mana? Saya pasti milih yang tengah. Kalau saya suruh milih, pasti milih yang tengah, yaitu mengasih makan 6 orang miskin. Itu kalau cuma makan 6 miskin aja, nggak ngabisin uang berapa. Loh, ini pilihan loh Pak, ini pilihan. Tapi nanti ada hal yang menarik di sini. Innaha tasyi'atun muta'aqibatun wa kullu tasyillahu munasabah. Wa kama syar'a liman usrama mastayasarul hadi. Kata syaliman halaqa ra'sa limaridin angkana bi adan min rasi syar'a lahu thalatha asya. Jadi dendanya itu disesuaikan. Kalau tadi karena terhalang dia motong kurban. Sekarang karena sakit atau ada penyakit sehingga yang menjadikan dia tidak mungkin harus mencopot pakaian ihramnya, maka dia ada 3 pilihan. Puasa, sedekah,
ngasih makan tadi itu sama motong hewan kurban. Coba wal muta'ammil lihat asya' salatah. Kalau kita melihat ada 3 ini, yajidu anna martabatun tertiban tasa'idiyyan. Urut tapi urutnya ke atas. Harusnya kan dari atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas ini, Pak. Puasa, ngasih makan, puasa enggak ada yang korban, enggak ada sesuatu pun yang kita hilangkan. Makan orang miskin ya berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, potong hewan, itu lebih besar lagi. Nah, fasiyam huwa amrun la yata'adda an-naf' al-mubashir fihi ila al-ghair. Puasa adalah perkara yang manfaatnya tidak memberikan efek kepada orang lain. Wa shadaqah ibadatun yata'adda an-naf'u fiha lil ghair. Sementara ibadah sedekah adalah ibadah yang kemanfaatnya itu punya efek kepada orang lain. Walakin biqadri mahdudin. Hanya saja sedekah tadi itu dengan batasan, dibatasi. Kenapa? Li'annaha it'amu sittati afradin masalan. Hanya 6 orang. Sementara nusuk huwa dzabihah. Menusuk di dalam ayat itu adalah dzabihah, memotong hewan kurban. Walau huwa yantahu bi jam'un kabirun minan nas. Yang tentu saja hewan kurban itu akan memberikan manfaat lebih besar lagi. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan penutup ayat ini ya. Dengan penutup ayat ini. Inna hadza tas'idun minal ad'af lil aqwa. Kullun bihasabi taqati wa maqdaratihi. Sebenarnya meskipun ayat ini pilihan puasa atau ngasih makan orang miskin dan motong hewan kurban, ini sesungguhnya pilihan ini bukan pilihan yang kemudian kita bisa milih sesuka hati. Jadi orang itu harus melihat dirinya. Oh, saya nggak kuat, Pak, saya nggak punya, saya bisanya puasa, ya udah puasa. Tapi kalau dia kuat puasa, bayar 60, tapi dia kuat untuk korban. Sesungguhnya korban ini yang lebih diutamakan. Jadi gitu maksudnya. Jadi meskipun pilihan, tapi pilihannya itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Fa idza mintum faman tabi'a muradi. Ya. Karena begini, kemampuan seseorang itu kadang orang itu begini. Ini ada kalimat famal lam yajid fasyamu thalathat ayyam fil haji. Kalau orang dikatakan kalau kamu tidak bisa menemukan itu berarti dia bisa punya uang tapi hewannya nggak ada. Dia bisa jadi hewannya ada tapi uangnya nggak ada. Cuma kadang orang itu nggak fair, nggak orang fair. Giliran kalau untuk belanja, waduh, giliran untuk belanja untuk beri hadiah maksudnya hadiah nanti kalau pulang haji itu loh. Oh itu belanjanya banyak. Tapi giliran nanti kalau suruh motong hewan kurban, waduh, keberatan itu. Padahal belanjanya bisa jutaan. Nah inilah yang kemudian kadang orang itu menjadi tidak fair untuk memperlakukan dirinya sendiri. Harusnya tidak begitu. Meskipun ayat ini memberikan pilihan. Faman lam yajid fasyam thalatha ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak bisa menemukan hewan kurban ketika haji tamattu ya. Makanya tidak bisa kita memilih. Ini kalimatnya begini. Barang siapa yang tidak menemukan hewan kurban, maka dia boleh puasa 10 hari. 3 hari di haji, 7 hari ketika pulang ke rumah. Nah, orang yang tidak bisa menemukan ini bukan kemudian dia kehendak sendiri. Saya milih saja yang puasa saja, tidak bisa gitu. Saya pernah di audin orang begini.
Saya itu pinginnya saya tak puasa aja Pak. Saya nggak mau membayar jamnya, saya ganti puasa. Tidak bisa seperti begini. Tidak bisa seperti begini. Kenapa? Karena kalau memang benar-benar dia tidak punya, makanya tidak menemukan itu. Tidak menemukan itu bisa dua. Yang namanya tidak menemukan berarti dia berusaha mencari tidak menemukan. Bisa jadi uangnya ada tapi hewannya nggak ada. Bisa jadi hewannya ada dan uangnya nggak ada. Nah itu. Baru dia bisa puasa. Tapi kalau semuanya ada tetap harus melaksanakan itu. Tapi kalau memang benar-benar nggak ada, baru ada solusi. 3 hari puasa di waktu haji dan 7 hari setelah pulang dari rumah. Dan kayaknya ini jarang kita lakukan karena memang tidak pernah terjadi. Ini hukum ini bagi mereka yang tinggalnya di luar Masjidil Haram. Nah, ayat ini menarik ayat ini. Wattaqullah, penutup ayat ini ditutup begini. Wattaqullah wa'lamu annallah syadidul iqab. Ini kalau menggunakan logika agak janggal, Pak. Wattaqullah wa'lamu annallah syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Kaifa yaqulul haq? Bagaimana Allah mengatakan innahu syadidul iqab? Innahu syadidul iqab. Fi taysirat allati syar'aha. Ini agak aneh. Satu sisi Allah memberikan kemudahan, kalau kamu begini, begini solusinya. Kalau lagi tertahan, begini solusinya. Kalau kamu lagi sakit, kemudian harus mencolot, ini solusinya. Ini namanya taisir. Makanya ini muncul kemudian kaidah hukum Islam namanya al-masyaqqatu tajribut taisir. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Pokoknya syariat Islam itu karakteristik syariat Islam itu 3 karakteristiknya. Yang pertama adalah adamul haraj. Menghilangkan kesusahan, kesulitan. Pokoknya kalau Bapak sulit cari yang mudah, itu enak itu. Pokoknya, Pak saya nggak bisa sholat Pak ini. Ya bisanya gimana? Wah saya susah Pak ini, baju saya kotor ya bisanya gimana? Jadi misalnya Pak baju saya najis, ya ini terus gimana? Ya udah sholat dengan itu, lihormatil wakti. Pokoknya kalau Bapak menemukan kesulitan untuk melaksanakan ibadah, cari yang mudahnya seperti apa. Ini bukan karena pingin mudah-mudahan, pingin gampang loh, tapi memang begitu. Makanya kemudian muncul kaidah al-masyaqqatu tajribut taisir. Ketika kita menemukan kesulitan, maka di situ akan menarik kemudahan. Yang kedua, karakteristik hukum Islam adalah taqlilut takalif. Taqlilut takalif, sedikitnya pembebanan. Jadi yang diwajibkan itu tidak banyak, tidak melebihi kemampuan manusia. Seperti sholat hanya 5 waktu, meskipun kita bisa lebih dari ada 17 rakaat, meskipun kita bisa lebih dari 17 rakaat. Puasa Ramadan 1 bulan, meskipun kita bisa lebih dari 1 bulan. Setahun bleng kita bisa puasa terus setiap hari bisa. Ini namanya taklil takalif. Yang diwajibkan itu jauh lebih sedikit daripada kemampuan yang dia miliki. Inilah makna kalimat makna ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ayat itu tidak ada hubungannya dengan ini salah paham biasanya. Allah tidak akan menguji. Allah tidak akan menguji melebihi kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wusaha. Tidak. Ayat ini kaitannya dengan taklif tadi itu. Bahwa Allah tidak akan berikan pembebanan di dalam agama kecuali kemampuan tidak akan melebihi kemampuan rata-rata. Nah, gitu. Yang ketiga adalah at-tadrij fit tasyri', yaitu ditetapkan secara step by step. Nah, pertanyaannya begini di sini. Bagaimana mungkin Allah itu ayat ini menyebutkan syadidul iqab? Allah menyebutkan dirinya sebagai syadidul iqab, maha keras siksanya, padahal sementara di sisi yang lain ada kemudahan-kemudahan.
Dijawab oleh Sa'ad begini, iyyakum an takhushu fi hadhihi taisirat. Kamu jangan sampai menipu dirimu sendiri dari beberapa keringan-keringan tadi. Falaysa minal ma'qul aw minal maqbul an nadrisa syai'an fiha. Lidzalika hadzarana Allah subhanahu minal ghasyi fi hadhil manasik biqali wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Maksudnya begini. Meskipun tadi itu ada pilihan-pilihan, kalau tidak bisa menemukan ya sedekah, ya puasa 3 hari, sedekah, terus kemudian memotong hewan kurban. Di dalam hukum Islam itu, Bapak Ibu, ada sekian banyak kemudahan-kemudahan. Tapi kamu jangan sampai membohongi dirimu sendiri sehingga kamu berusaha untuk mencari yang mudah. Nah, gitu. Jadi kemudahan itu hanya diberikan ketika memang jalan yang wajar itu tidak ada. Jalan wajar itu tidak bisa dilalui. Jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri sehingga kamu akhirnya menjadi gegampang. Nah, kalimat wa'lamu annallaha syadidul iqab menjadi penting. Kenapa? Karena supaya kita tidak terjebak kepada hukum-hukum mudah di dalam agama. Ya memang agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu harus mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Nabi. Permudahlah, jangan kamu mempersulit. Memang mudah, tapi kita sendiri bisa mengukur. Nah, gitu. Kita sendiri bisa mengukur bahwa saya bisa lebih dari ini. Nah, gitu. Meskipun jadi ada sekian banyak kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam, tapi sesungguhnya kembali kepada diri kita. Jangan membohongi dirimu, nah, gitu, kira-kira gitu. Jangan membohongi dirimu sendiri. Kamu bisa lebih dari ini. Kamu sebenarnya bisa pakai korban, tidak pakai puasa dan sebagainya. Inilah beberapa hukum yang terkandung yang bisa kita jelaskan dalam kandungan ayat ini, yang pada ayat berikutnya itu sudah menjelaskan tentang waktu-waktu haji dan juga beberapa aturan-aturan dalam haji. Dan saya kira penjelasannya saya cukupkan sampai di sini.